Persib Bandung memulai gerakan Zero Waste Management. FC Copenhagen tak perpanjang kontrak Kevin Dix. Lamine Yamal ungkap masa depannya dengan Manchester City dan PSG. Manchester United interogasi pemainnya terkait kebocoran starting 11. Ancelotti desak Real Madrid juarai Piala Intercontinental 2024. Yo, apa kabar Spotlight Mania? Kembali lagi di Spotlight 11 Update, tempat kita ngobrol santai tapi seru soal dunia sepak bola. Hari ini kita punya banyak cerita seru dari lapangan hijau yang lagi panas banget. Gas, check it out. Pelatih Persebaya, Paul Munster, kecewa usai laga imbang 0-0 melawan Semen Padang karena kesalahan administrasi. 3 pemainnya, Rizwan Lauhin, Kasim Botam, dan Alvan Suaib, tiba-tiba tidak terdaftar di DSP, sehingga pergantian pemain tertunda lebih dari 10 menit. Munster menyebut insiden ini sebagai kelalaian serius yang mengganggu strategi timnya. Padahal menurut manajer Persebaya, 3 pemain tersebut sudah masuk DSP, bahkan sesaat sebelum laga tanding sudah melalui pengecekan wasit dan match komisioner. Persib Bandung menjadi klub sepak bola pertama di Indonesia yang menerapkan Zero Waste Management saat laga melawan Malut United pada 13 Desember 2024 di Stadion GBLA. Program ini bertujuan mengelola sampah agar tidak berakhir di TPA Sarimukti. Head of Communication Persib, Adi Pratama, menyebut langkah ini sebagai investasi jangka panjang yang berdampak positif bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Persib juga mengajak bobotoh berpartisipasi dalam memilah sampah dan menjaga kebersihan stadion. Inisiatif ini diharapkan menjadi inspirasi bagi klub lain dan membuktikan bahwa sepak bola bisa mendorong perubahan lingkungan yang berkelanjutan. Beralih ke Piala AFF. Penjaga gawang Kamboja, Freek Dara, diduga terlibat pengaturan skor usai timnya kalah 2-1 dari Singapura di Piala AFF 2024. Federasi Sepak Bola Kamboja, FFC, telah memulai penyelidikan terkait dugaan ini. Dara melakukan 2 blunder fatal yang berujung gol Singapura di menit ke-9 dan ke-16. Presiden FFC, Sow Soka, menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi mereka yang jujur. Sementara itu, Nick Taylor mendukung Dara, menyatakan kesalahan bisa terjadi dalam sepak bola. Kevin Dix dipastikan tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari FC Copenhagen yang habis pada akhir musim ini. Meskipun Dix ingin bertahan dan merasa nyaman di klub, manajemen klub memutuskan ia harus mencari peluang di luar negeri. Sebelumnya, Dix sempat dikaitkan dengan klub Serie A Como dan Borussia Mönchengladbach. Namun, transfer tidak terjadi. Dix menyebut keputusan ini bukan keinginannya dan menegaskan kontrak berikutnya sangat penting bagi karirnya. Namun pernyataan sebaliknya diutarakan Nistrup. Pelatih Copenhagen tersebut terkejut dengan keputusan manajemen. Pelatih Jacob Nistrup justru terkejut dengan pernyataan tersebut karena ia ingin Dix tetap bertahan. Dix memainkan peran penting di lini pertahanan dan ditunjuk sebagai eksekutor penalti. Disinyalir akan pergi pada Januari atau Juli 2025. Nistrup mengindikasikan ada kesalahpahaman, sementara Tips Bladet menduga Dix telah menerima tawaran kontrak yang kurang memuaskan dari klub. Jay Itzes mencetak gol bersejarah sebagai pemain Indonesia pertama di Serie A Italia saat melawan Juventus. Meski Venezia hanya meraih imbang 2-2, Itzes berharap hasil ini dapat menjadi momen kebangkitan tim. Melalui laman Instagram pribadinya, ia juga mengajak para fans untuk memberikan dukungan penuh saat menghadapi Cagliari, sesama penghuni zona degradasi pada 22 Desember nanti. Itzes tetap optimis dan siap menghadapi laga berikutnya. Tijani Reinders telah sepakat dengan AC Milan untuk kontrak baru yang membuatnya bertahan hingga 2029 dan menggandakan gajinya menjadi 3,5 juta euro plus bonus. Wah, gede banget ya. Sejak bergabung pada 2023, Reinders telah menjadi gelandang kunci dan menarik minat klub Premier League seperti Manchester City dan Tottenham. Milan sangat puas dengan penampilannya dan ingin mengikatnya lebih lama. Selain Reinders, kontrak pemain lain seperti Christian Pulisic dan Theo Hernandez juga sedang dibahas. Sementara kiper Mike Maignan diperkirakan akan memperpanjang kontraknya hingga 2029. Kabar positif datang dari Spanyol. Bintang Barcelona, Lamine Yamal diincar 2 klub besar.
Di usia 17 tahun, Yamal telah menjadi bintang muda Barcelona dan menarik perhatian klub-klub besar Eropa, termasuk Manchester City dan PSG. PSG bahkan menawarkan 250 juta euro untuknya. Namun, Yamal menegaskan fokusnya tetap pada Barcelona untuk berkembang dan meraih gelar, terutama Liga Champions. Sebagai produk La Masia, ia masuk tim utama di bawah Xavi Hernandez dan mendapatkan kontrak baru hingga 2026 dengan klausul pelepasan 1 miliar euro. Agennya, Jorge Mendes, mengonfirmasi bahwa Yamal akan menandatangani kontrak baru saat berusia 18 tahun pada Juli 2025, memperkuat komitmennya pada klub. Marcus Rashford kemungkinan akan meninggalkan Manchester United setelah dicoret dari skuad saat menang melawan Manchester City. Klub ingin melakukan pembaruan budaya dan meningkatkan standar. Meskipun manajer Ruben Amorim mendorongnya untuk berjuang kembali ke tim, Jamie Carragher menilai perpisahan sudah tak terhindarkan. Rashford kesulitan tampil impresif musim ini dan mungkin akan dijual pada Januari. Meski sulit menemukan pembeli karena gaji tinggi, Rashford berharap bisa tampil dalam pertandingan berikutnya melawan Tottenham di perempat final Piala Liga. Menurut The Times, dua pemain Manchester United telah diperiksa terkait bocornya susunan pemain di media sosial. Jurnalis Samuel Lakers melaporkan bahwa 17 jam sebelum derby melawan Manchester City, susunan pemain Ruben Amorim sudah bocor. Ketika pertandingan dimulai, susunan pemain yang sebenarnya sesuai dengan bocoran tersebut. Kedua pemain yang diduga tersebut membantah terlibat dalam kebocoran informasi. Meski begitu, kebocoran itu tidak berpengaruh pada hasil pertandingan, di mana United menang 2-1 setelah comeback di menit akhir. Amorim mengakui mengetahui masalah ini dan menyebutnya sulit diperbaiki di era sekarang, mengingat banyaknya orang di klub dan pemain yang berbicara dengan agen. Kekalahan 2-1 dari Manchester United dalam derby akhir pekan lalu membuat situasi tim Pep Guardiola semakin sulit, karena mereka gagal meraih kemenangan untuk kelima kalinya musim ini. Bernardo Silva mengaku timnya bermain buruk seperti pemain U15. Sementara Guardiola merasa timnya tidak tampil cukup baik. Namun, meskipun kecewa dengan penampilan tim, Guardiola masih mendapat dukungan dari pemain. Phil Foden mengatakan para pemain masih percaya pada pelatih dan yakin mereka bisa kembali ke jalur kemenangan. Foden menambahkan bahwa tim harus lebih fokus selama pertandingan dan percaya pada proses serta manajer untuk bisa kembali ke performa terbaik. Barcelona hampir merekrut winger muda Portugal Cardoso Varela yang sebelumnya bermain untuk Akademi Porto dan Timnas U17. Varela yang baru berusia 16 tahun akan bergabung dengan tim cadangan Barcelona jika transfer ini terwujud. Barcelona telah lama mengincarnya berkat hubungan dekat dengan agennya Andy Barra. Sebelumnya Varela sempat terlibat masalah dengan agen dan Porto yang melaporkan agen tersebut ke FIFA karena praktik tidak sah. FIFA akhirnya memutuskan Varela tidak bisa bergabung dengan klub Kroasia Dinamo Odransky Ebrez. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti menekankan pentingnya memenangkan Piala Intercontinental 2024 untuk menutup tahun kalender dengan trofi. Ancelotti mengatakan meskipun musim sebelumnya sudah sukses, memenangkan turnamen ini sangat berarti bagi klub dan penggemarnya di seluruh dunia. Real Madrid akan bertemu Pachuca, juara dari Amerika Utara di final pada Kamis 19 Desember 2024. Piala Intercontinental yang telah berganti nama beberapa kali mempertemukan juara dari 6 konfederasi benua. Ancelotti mengingatkan tim untuk waspada terhadap Pachuca yang memiliki gaya bermain berbeda dengan sepak bola Eropa dan bisa memberikan kejutan. Kenan Yildiz, pemain muda yang tampil menonjol untuk Juventus musim ini, memuji fokus klub dalam mengembangkan talenta muda. Setelah bergabung dari Bayern Munchen pada 2022, Yildiz memulai karir di Juventus Next Gen sebelum dipromosikan ke tim utama. Musim debutnya, ia tampil 32 kali dan mencetak 4 gol, dan telah menyamai jumlah gol tersebut dalam 11 pertandingan musim ini. Yildiz menghargai bagaimana Juventus memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang di tim cadangan, sehingga mereka tidak langsung terjun ke tim utama. Dia juga menyatakan bahwa tim sangat kompak dan meski tidak memiliki kedekatan khusus dengan satu pemain, dia merasa cocok dengan semua rekan setimnya. Inter Milan menang 6-0 atas Lazio dalam laga Serie A pekan ke-16. Inter unggul 2-0 di babak pertama lewat penalti Hakan Calhanoglu dan gol Federico Di Marco. Di babak kedua, Nicole Barella, Denzel Dumfries, Carlos Augusto, dan Marcus Thuram mencetak gol tambahan. Kemenangan ini mengantar Inter naik ke posisi ketiga dengan 34 poin, hanya tertinggal 3 poin dari Atlanta.
Lazio tetap di posisi kelima dengan 31 poin. Inter juga mencatatkan rekor ke-47 gol tandang di Serie A sepanjang 2024. Itulah beberapa informasi terpanas dan terupdate dari dunia sepak bola di akhir musim. Semoga menjadi informasi yang menarik bagi Spotlight Mania. Terima kasih sudah bergabung di Spotlight 11 Update, tempat di mana kita bahas semua hal tentang sepak bola dengan penuh semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya, Spotlight Mania. See you!